Baik, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri sosialisasi pembentukan HIMA. Yang pertama, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pancaran sinar-sinar pengayomannya sehingga kita masih diizinkan untuk bertemu secara virtual di kesempatan siang hari ini. Yang terhormat, yang kami hormati, Ketua Pelaksana, Ketua Acara Pembentukan HIMA, Mas Maman, dan teman-teman dari Angkatan 1 serta Angkatan 2 yang berbahagia. Di kesempatan siang hari ini tidak berlama-lama, kita ada 3 agenda penting. Jadi yang pertama itu adalah pengumuman Ketua HIMA dan Sekretaris yang kemarin sudah mendaftar. Jadi ada 2 peserta yang otomatis jika salah satu menjadi pemenangnya, maka yang kedua akan otomatis menjadi sekretaris. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi tentang bagaimana sejarah pembentukan HIMA ini, dan yang ketiga adalah tentang pembukaan untuk pendaftaran pengurus HIMA. Baik teman-teman, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan yang kita yakini, karena yang kita ketahui bahwa kita walaupun sama-sama kepercayaan, tapi kita memiliki tata cara yang berbeda. Agar acara ini berjalan dengan lancar, berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, ada 23 peserta. Sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya untuk hadir, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pengumuman Ketua HIMA, sekaligus nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan sosialisasi sejarah pembentukan HIMA yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yaitu Mas Maman. Kepada Mas Maman, waktu langsung saya persilakan. Terima kasih Mbak Citra atas waktunya dan kesempatannya bisa terlaksana untuk acara pada siang hari ini. Rahayu dan selamat siang teman-teman semuanya. Rahayu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan dalam bentuk segala hal, termasuk kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga semuanya diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara sosialisasi ini yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2023. Kemudian yang saya hormati segenap jajaran panitia pelaksana pembentukan HIMA, serta yang saya cintai teman-temanku semua mahasiswa program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir dalam acara sosialisasi pada hari ini. Harapan saya acara semacam ini bisa diselenggarakan secara offline, akan tetapi suatu keadaan atau kondisi yang memaksakan untuk tidak bisa dilaksanakan secara offline. Juga tidak lupa nanti apabila kepada teman-teman yang tidak bisa hadir, yang hadir ini bisa menyampaikan informasi yang saya sampaikan ini ya. Adapun informasi yang akan saya sampaikan pada sosialisasi kali ini, yang pertama yaitu sebetulnya pengumuman itu nanti saja ya, biar teman-teman semua ini juga penasaran gitu. Saya akan jelaskan dulu perjalanannya dulu, bagaimana gitu ya, yaitu tentang HIMA. Teman-teman mungkin sekalian yang pernah bersekolah di bangku SD, SMP, bahkan sampai jenjang SMA, pasti mengenal dengan yang namanya OSIS begitu ya.
Hima ini mirip dengan OSIS, akan tetapi dalam perguruan tinggi terbagi dalam beberapa organisasi. Misalnya ada BEM, terus ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa itu ya. Juga ada Hima, terus ada juga UKM, terus banyak lagi ormawa-ormawa yang lainnya. Yang tujuan organisasi-organisasi ini didirikan ialah di sini saya akan memberikan gambaran secara umum saja ya, untuk garis besarnya saja. Namun yang terperinci, yang mendetail tentunya pada AD/ART yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing organisasi tersebut didirikan. Jadi tujuannya ialah untuk mencapai tujuan bersama dan memecahkan suatu masalah, baik itu masalah dari internal maupun dari eksternal. Dengan begitu kita bisa dapat belajar untuk logis dan kritis dalam menghadapi permasalahan di sekitar kita. Biasanya selalu ada pertanyaan, "Loh Mas, apa keuntungan aku untuk ikut organisasi itu? Untuk ikut organisasi Hima dan lain sebagainya?" Ya tentunya manfaatnya sangat banyak gitu. Contoh misalnya menambah relasi begitu ya, menambah pengetahuan dan wawasan, menumbuhkan kerjasama gitu kan, mengembangkan kemampuan public speaking gitu, melatih jiwa kepemimpinan dan masih banyak lain lagi. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, pasti di benak saudara-saudara, teman-teman semuanya bertanya-tanya begini. Ini khususnya angkatan kedua ya. Ini khususnya angkatan kedua ya. Kalau angkatan ini khususnya untuk angkatan kedua. Kalau untuk angkatan pertama mungkin sudah terlibat langsung ya dengan penyusunan AD/ART pada kala waktu itu. Pasti teman-teman itu ada yang begini. Kapan ada pemberitahuan bila Hima PKTT YME itu mau didirikan? Bagaimana perjalanannya kok tiba-tiba muncul flyer kayak kemarin itu kan, pemilihan ketua Hima ya. Kapan bikin AD/ART-nya? Kok sistematikanya tidak sesuai dengan yang saya ketahui pada organisasi-organisasi di kampus lain. Nah, di sini saya akan menceritakan satu persatu tentang proses tersebut. Jadi awal dulu ini saya bercerita dulu. Jadi awal-awal dulu itu waktu waktu semester 1 itu kami ada keunikan sendiri-sendiri. Kami ada keunikan sendiri, terus belum mempunyai wadah gitu. Sebuah wadah apa yang bisa melegalkan kita? Wadah apa yang bisa mengakui karya-karya kita gitu. Akhirnya saya berdiskusi apa yang ada di prodi PKTT pertama, lalu mendapatlah solusi untuk pendirian Hima pada semester 1 yang lalu. Akan tetapi kok kondisinya masih daring begitu, waktu yang tidak memungkinkan. Akhirnya menunggu setelah kita perkuliahan offline gitu, tatap muka. Lalu akhirnya di perkuliahan kita dengan semangatnya mencari informasi ini. Lalu begini saja sudah, mungkin bukan waktunya sekarang ini saya gitu kan. Kok kayaknya prosesnya ribet banget begitu kan. Di kemudian hari pada waktu pertengahan kita menginjak semester ketiga ada tawaran begitu. Kita dipanggil gitu.
ada 3 orang yang dipanggil oleh dosen begitu. Ada saya sendiri, Maman Triono ya. Yang kedua itu Mas Anam, yang ketiga itu Mas Dedi. Kami dipanggil untuk membentuk hima ini gitu, meneruskan apa yang menjadi tujuan kita. Gitu. Lalu diajak rapat, timbul kendala juga begitu kan. Lah, bagaimana bisa itu sun ADART Pak, kalau misalkan kita sendiri tugas-tugasnya banyak begitu. Terus terang di kita di semester 3 itu tugasnya sangat banyak. Otak kita juga dikuras di situ. Kemudian Pak Vicky juga menawarkan bagaimana kalau misalkan meminjam mata kuliah saya begitu. Tapi akan tetapi ada jeda waktunya. Saya kasih waktu 1 bulan. Pada waktu itu mungkin ada 5 minggu kali ya. Pada 5 kali pertemuan Pak Vicky di mata kuliah logika. Nah, disitulah kita merancang dan membuat konstruksi ADART begitu. Di situ ringankan kita jual ADART itu dijadikan bahan nilai UTS juga karena hasil karya juga kan. Karena di dalam kurikulum Merdeka sekarang itu kan mahasiswa atau siswa itu juga dituntut untuk membuat sebuah produk begitu. Tidak hanya di dalam dunia teknik saja, tidak hanya di dalam dunia kewirausahaan saja gitu. Di bidang pendidikan pun kita dituntut oleh sebuah produk. Apa produknya? Yaitu literasi. Tidak hanya literasi dalam bentuk jurnal atau maupun buku. Juga ADART juga merupakan sebuah produk juga, meskipun ya itu terpaku atau terslot pada sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang berlaku. Lalu ada lagi, kok sistematikanya tidak sesuai dengan yang saya ketahui pada organisasi-organisasi di kampus lain, Mas. Nah, ini kan organisasi baru berdiri begitu kan. Organisasi baru kita berdiri dan kita itu mencoba untuk melakukan hal yang baru begitu. Tidak sesuai dengan prosedur biasanya. Juga kita dituntut, bukan dituntut ya, kita itu juga diarahkan gitu. Diarahkan oleh fakultas dan prodi. Fakultas dan prodi juga bertanggung jawab atas permintaan dari Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat begitu. Makanya kita itu tetap dikawal oleh para dosen prodi, tidak semerta-merta kita ngawur dalam menyusun acara begitu. Jadi prodi maupun fakultas juga melakukan rapat pada waktu kemarin itu dihadiri oleh Pak Wawan pada waktu itu. Maka dari itu kita ini betul membangun atau punya mahasiswa PKTT YME. Pembinanya siapa? Pak Wawan. Dari begitu Pak Wawan juga mintanya cepat-cepat begitu kan. Cepat-cepat untuk mendirikan prodi ini. Mendirikan hima ini begitu. Juga nanti pada tanggal, kalau tidak salah nanti pada waktu tanggal 16 Maret 2023 Direktorat itu melakukan ya umum. Nah, dipersiapkan himpunan mahasiswa karena
permintaannya direktorat itu ingin menggandeng mahasiswa-mahasiswa penghayat untuk kerjasama sekaligus dalam teken MOU pada tanggal itu juga begitu. Maka dari itu kita itu di dalam konstruksi ini HIMA ini diharapkan untuk sesegera mungkin begitu terbentuk. Kemudian yang ketiga terkait sidang pleno. Sidang pleno nanti bila tidak luput akan diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2023. Dilaksanakan juga secara online. Sebetulnya itu dilakukan secara offline begitu agar esensi kesakralan itunya dapat, akan tapi ya itu tadi kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan serta waktu yang tidak memungkinkan, maka dibuatlah secara online. Yang dalam sidang pleno nanti akan dilaksanakan pembahasan serta pengesahan ADART yang sudah ada sebelumnya yang dipimpin oleh presidium sidang. Tentu kami para panitia penyelenggara akan terbuka dan teman-teman untuk maupun berusul tentang perubahan dan atau ada pasal yang ingin ditambahkan pada ADART yang nantinya akan disahkan oleh ketua sidang. Namun bila ada perubahan atau penambahan atau bahkan ada yang mau dihapus, silakan memberikan argumen atau alasan yang tepat agar bisa diterima oleh mahasiswa banyak gitu. Tentunya kami juga nanti akan membagi mahasiswa peserta pleno menjadi beberapa grup begitu. Kalau di angkatan yang pertama dulu pada waktu merekonstruksi pada waktu mengkonstruksi apa itu ADART itu dibuat panel-panel begitu, menjadi 2 panel. Ada panel A, ada panel B begitu. Kami akan sediakan nanti breakout room untuk ruang diskusi masing-masing grup atau panel. Begitu gambaran secara kasarnya ya. Nanti sistematikanya yang sesungguhnya akan disusun oleh si acara panitia pembentukan HIMA. Yang tidak lupa lagi yang akan saya sampaikan, minta tolong untuk tidak terlalu banyak perubahan atau penambahan atau pengurangan. Karena ART yang telah disusun itu juga merupakan hasil kerja keras mahasiswa PKTTIME dari angkatan 2021. Setidaknya kita menghargai dan menghormati juga karya-karya atau pemikiran-pemikiran beliau-beliau. Serta pula kita diarahkan oleh fakultas dan prodi untuk membangun HIMA ini secepat mungkin begitu. Kemudian yang keempat ini agak menegangkan ini sebetulnya. Kemudian yang keempat, kami pihak panitia akan mengumumkan hasil voting pemilihan ketua HIMA yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari yang lalu. Mbak Anju minta tolong G-formnya hasil voting kemarin bisa ditampilkan, Mbak Anju. Baik, sebentar ya. Ya, terima kasih ya Mbak Anju. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah Mbak Anju, sudah. Terima kasih ya Mbak Anju.
Nah, ini adalah hasil voting yang kemarin. Hasil voting ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa prodi PKTTIM, ya, akan tetapi dosen-dosen prodi juga terlibat di dalam pemilihan ketua hima ini. Selamat kepada Mas Anam dan Mbak Nata Hening yang telah mendaftar serta mempunyai voting 55,6% untuk Mas Ahmad Ainul Anam, dan untuk Nata Hening Graita Prameswari yaitu dia hasil votingnya 44,4%. Terima kasih atas partisipasinya dan atas pendaftarannya. Saya ucapkan selamat. Tentunya di sini Ketua Hima ini perlu saya sampaikan ya juga ke teman-teman. Tentunya Ketua Hima di sini baru bisa melaksanakan tugas-tugasnya seusai setelah pelantikan. Nanti ada acara sendiri tentang pelantikan Ketua Hima berikut dengan pengurus-pengurusnya. Untuk waktu dan tempatnya kami akan informasikan melalui WA Group ya, di WA Group Kelurahan BPU Untak. Jadi setelah nanti ada pelantikan, setelah ketuanya dilantik, pembagian tugas-tugasnya tupoksi nanti akan segera dibagikan begitu. Nanti juga ada yang namanya rapat program kerja. Setelah program kerja ada, nah harapan para dosen ketika di KMA datang pada waktu kuliah umum itu sudah ada program kerjanya begitu. Meskipun dalam draft enggak apa-apa lah. Yang penting sudah terbentuk untuk penandatanganan MOU tadi yang dibuat kerjasama dengan KMA begitu. Lalu demikian. Oh iya, perlu saya sampaikan kemarin, terima kasih Mas Anam atas informasinya dan mengingatkan saya lagi. Ini untuk ADART, untuk teman-teman yang sudah menghasilkan sebuah pemikiran yang tercoret-coret di dalam draft ADART bagi angkatan 2021 juga direvisi oleh para dosen begitu. Tetapi revisinya tidak secara signifikan ataupun menghapus secara brutal begitu. Kalau dihapus kayaknya tidak ada, namun itu hanya direvisi kata-katanya saja yang tidak pantas atau kurang pantas begitu. Karena saya yakin para dosen tersebut juga memberikan yang terbaik lah, tidak akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak begitu. Sekali lagi terima kasih Mas Anam atas atas mengingatkan saya begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman saya yang membantu saya, panitia pembentukan hima ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudi kiranya meluangkan waktunya serta pemikirannya di dalam membangun sebuah himpunan mahasiswa prodi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa, saya perlu ingatan kembali untuk yang tidak bisa hadir pada acara sosialisasi hari ini, mohon nanti disampaikan ya. Nanti pada saat tanggal 24 itu rencananya akan diselenggarakan sidang pleno begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan saya kembalikan kepada moderator Rahayu. Rahayu Mas Maman, terima kasih. Jadi demikian ya teman-teman penjelasan terkait dengan ADART bahwa yang kita tahu bahwa biasanya itu ADART dulu baru pembentukan ketua, namun karena memang terbatasnya waktu karena kita dituntut di KMA untuk cepat-cepat gitu ya, akhirnya seperti inilah hasilnya. Namun seperti yang kita ketahui yang disampaikan Mas Maman tadi bahwa ADART sudah pernah dibahas sebelumnya di angkatan pertama. Namun memang akhirnya untuk itulah makanya kita menciptakan pleno besok sehingga angkatan kedua pun juga ikut berpartisipasi dalam pembentukan ADART tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Nanti akan ada forum untuk diskusi terkait ini dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kepengurusan HIMA. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mas Anam dan Mbak Nata yang sudah terpilih, yang sudah dipilih teman-teman untuk menjadi ketua sekaligus sekretaris. Selamat dan bersiap-siap untuk menjalankan tugas ketika nanti sudah dilantik. Baik, langsung saja Mbak Nita untuk menjelaskan sosialisasi terkait dengan kepengurusan HIMA. Silakan Mbak Nita. Ya, baik, terima kasih Mbak Citra. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Ya, terima kasih kepada Mbak Citra yang sudah memberikan waktu pada saya. Yang saya hormati Ketua Panitia Mas Maman dan yang saya cintai teman-teman panitia semua, juga yang saya sayangi semua mahasiswa yang hadir di siang hari ini. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Maman panjang lebar tentang ADART, di sini saya akan menjelaskan tentang kepengurusan. Sebetulnya kepengurusan itu kan sudah dibuka kemarin linknya sekalian sama ketua dan sekretaris karena tidak ada yang mendaftar atau mendaftar hanya 2, yaitu Mas Maman dan Mbak Nata. Oh iya, saya ucapkan selamat dulu untuk Mas Anam, ngapunten untuk Mas Anam yang mendapatkan voting terbanyak sebagai ketua HIMA dan juga Mbak Nata sebagai sekretaris. Jadi sudah terpenuhi ada 2 kepengurusan yaitu ketua dan sekretaris. Masih kurang ada 11 orang untuk di bagian 1 di bagian bendahara dan yang 10 itu untuk divisi. Dan untuk bagian divisi-divisinya nanti untuk dibahas sama ketua, sekretaris dan bendahara pengurus HIMA. Begitu. Untuk sebentar. Untuk kriteria calon pengurus ini yang pertama yaitu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya sehat jasmani dan rohani, dan yang paling penting adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus Semarang. Untuk posisi bendahara di sini serendah-rendahnya yaitu semester 3, dan untuk pengurus divisi serendah-rendahnya semester 2. Dimohon untuk semester 2 mohon kerjasamanya agar aktif mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa tentunya dalam pembentukan organisasi mahasiswa ini, karena organisasi ini adalah organisasi kita bersama sebagai wadah
tentunya sebagai wadah ini ya penghayat di pemuda begitu, khususnya di pendidikan gitu, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk menurut ADART ini di pasal 7 adapun tugas dan tanggung jawab dari ketua yaitu memimpin organisasi, yang kedua menyelenggarakan rapat dan musyawarah. Tentunya ini nanti juga untuk pembentukan bidang-bidang divisinya nanti terselenggara melalui rapat yang diadakan oleh ketua. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan setiap usulan anggota. Yang ketiga menjadi perwakilan rapat atau musyawarah apabila ada undangan musyawarah organisasi lain di luar organisasi HIMA ini. Dan yang kelima adalah bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap aktivitas organisasi. Untuk tugas dan tanggung jawab sekretaris, yang pertama membantu ketua HIMA dalam menjalankan tugas pimpinan sehari-hari, mewakili ketua HIMA apabila berhalangan dalam menghadiri kegiatan yang ada di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga membuat notulen rapat dan musyawarah. Yang keempat membuat surat-surat dan proposal untuk kegiatan HIMA. Dan selanjutnya menyeleksi surat-surat yang masuk untuk kemudian disampaikan kepada ketua HIMA. Selanjutnya juga membuat laporan berkala kepada ketua HIMA sebelum dan sesudah rapat atau musyawarah, dan juga bertanggung jawab kepada ketua HIMA serta organisasi. Untuk tugas dan tanggung jawab bendahara, yaitu tentunya berhadapan dengan keuangan. Yang pertama mengurus keuangan organisasi, yang kedua membuat laporan keuangan kepada ketua organisasi, yaitu tanggung jawab dan organisasi. Dan untuk divisi, di sini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan program kerja pada masing-masing bidang. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan divisinya masing-masing. Tiga, membuat laporan kepada ketua HIMA sebelum dan sesudah melaksanakan rencana dan program kerja sesuai divisinya masing-masing. Dan yang keempat, bertanggung jawab kepada ketua HIMA dan divisinya masing-masing. Begitu tugas dan kewajiban pengurus serta kriteria pengurus yang tentunya ini baru sudah diposisikan ada 2, ketua dan sekretaris, dan bendahara serta divisinya belum. Jadi nanti akan dibuka pendaftaran, linknya melalui grup kelurahan PPI, karena kemarin itu sudah dibuka namun belum ada yang minat. Saya harapkan untuk keaktifan semua mahasiswa dan khususnya untuk semester 2 ini supaya aktif dan juga merasa memiliki bahwa organisasi ini adalah milik kita bersama. Jadi kita harus bersama-sama supaya kuat dan tentunya dipertanggungjawabkan bersama. Begitu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita komunikasikan bareng-bareng. Terima kasih, sekian. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya kembalikan Mbak Citra. Rahayu, terima kasih Mbak Nita. Baik ya teman-teman, sudah dijelaskan kembali bahwa untuk kepengurusan HIMA ini memang sebagai tanggung jawab kita bersama, sehingga memang sangat besar panitia harapkan teman-teman ikut segera mendaftarkan gitu ya Mbak Nita. Kira-kira sampai tanggal berapa ini Mbak Nita untuk pendaftarannya? Kalau kita kan nanti tanggal 24 itu ada rencana ada muber nggih. Jadi kalau bisa sih ya sebelum tanggal 24 itu. Makanya diharapkan keaktifan semua mahasiswa dari angkatan 1 dan 2. Ini khususnya untuk angkatan 2 nggih yang 2022 supaya lebih aktif lagi, jangan harus di Yopian gitu, karena kita sudah ya istilahnya
dewasa lah begitu. Jadi diharapkan sekali untuk angkatan yang kedua itu ikut di organisasi ini dan aktif supaya kita bisa berjalan dengan baik dan kerjasama itu yang penting. Gitu Mbak Citra. Iya, baik Mbak Nita. Jadi sekitar tanggal 22 ya Mbak Nita. 22, jadi ada waktu 23-nya kami panitia untuk bisa merumuskan, maksudnya saja yang sudah terdaftar sebagai pengurus. Karena nanti kita masih ada tanggal 24 itu ada pleno terkait dengan ADART yang berhubungan dengan mungkin pengerucutan divisi. Jadi kami harapkan untuk teman-teman angkatan 2 juga untuk segera gitu ya mendaftarkan dirinya. Nyengkuyung karena ini program pertama kali Hima satu-satunya juga ya yang untuk prodi penghayat yang sudah digadang-gadang juga nih oleh selain dosen, kampus, bahkan juga dari direktorat juga ya Mbak Nita ya. Baik, itu teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut diskusi, kira-kira adakah pertanyaan dari teman-teman, terutama untuk angkatan kedua juga. Silakan, kita buka waktu 10 menit aja. Monggo, bagi yang ingin bertanya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan terkait dengan Hima ini? Teman-teman mudeng atau mubeng ya ini ya? Kok tidak ada respon? Jam rawan ini Mbak Citra. Angkatan 2, komtingnya siapa ya? Sekarang ya? Boleh loh, silakan bertanya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham untuk alurnya terkait ADART, kemudian kepengurusan, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Zoom pertemuan sosialisasi kali ini kita akhiri. Dan nanti kita akan bertemu kembali di tanggal 24 untuk melakukan pleno dan pengesahan ADART, sekaligus peresmian, maksudnya dalam artian meresmikan untuk pengurus ketua, sekretaris, bendahara, dan para jajaran Hima. Tapi belum dilantik ya, cuma peresmian bagi kita aja seperti itu. Dan nanti dilanjutkan dengan pelantikan yang akan dilakukan secara offline.
Deal ya, sudah deal. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk mengikuti sosialisasi. Semoga Hima ini dapat terbentuk dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dapat menjadi salah satu pelopor dan juga pengangkat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selamat siang. Saya tutup. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Rahayu, terima kasih Mbak Rahayu, Citra. terima kasih.